Makanya gue nggak expect bakal keluar air mata ya di episode akhir ya. Ini kan actionnya memang mengharukan sih tau gue. tiba-tiba. Gue juga mengakui kalau unsur drama di sini tuh jauh lebih kuat dibanding kayak Gyeongseong Creature gitu ya. Yang Kalau gue iya sih. kalau Gyeongseong Creature kan jelas ada romansnya ya. Jadi memang sesuatu yang kita harapkan, kita dibawa perasaan bunga-bunga atau sedih ketika si karakter yang mati gitu. Kalau ini kagak. Kalau ini tuh enggak ada romantisme antara laki-laki perempuan. Cuma kita dibawa dengan santainya ngikutin alur, nggak berusaha digurui, nggak berusaha dijejelin dengan paksa kayak kalau Gyeongseong Creature berarti 10 episode juga ya kalau nggak salah. Itu ada beberapa bagian yang menurut gua agak sedikit maksa. Nah kalau di sini tuh 10 episode tapi 6 episode bahkan cuma 6 episode total 6 jam tapi alurnya tuh enak banget. Itu sih yang kerennya film ini dan terutama ya mungkin emang ini bakalan jadi jembatan. Karena kita juga waktu ngebahas trailer kita ada ngebahas soal potensi kerjasama antara Jepang dan Korea di film ini kan. Maksudnya kayak maksudnya Jepang dan Korea di dunia Parasite ini gitu. Dan ternyata terjawab di ending meskipun belum ada rilis resmi bakalan ada sequel ya. Tapi cukup menentukan harapan kalau berikutnya bakalan join nih si Shinichi dari Parasite yang di Jepang ke sini gitu. Dan karena settingnya mau di Korea atau di Jepang, gue sih nggak peduli ya. Tapi gue sih mengharapkan kolaborasi yang keren, yang seru kayak gini lah minimal. Minimal tuh serunya gitu. Dan gue nggak nyangka orang yang dipakai beneran Jepang terakhir. Itu tuh kalau nggak salah artis lama deh, dari zamannya Kamen Rider kalau nggak salah. Tapi dia yang meranin itu nggak sih? Dia beda tau. Yang live action yang Jepang beda. Gue ingetnya dia Kamen Rider mainnya dulu. Jangan udah tahun lalu. Cuman dipakai juga akhirnya. Iya, makanya gue sangat, apalagi kan di dialognya tuh waktu si komandannya itu di brief siapa orang yang nemuin dia ini, kayak dia tuh ahli di bidang Parasite dari Jepang gitu. Iya. Wah itu kan berarti nanti bakalan ada pertukaran informasi, bakalan ada kerjasama segala macam gitu. Itu yang gue harapin sih. Iya. Dari ini. Soalnya konfliknya kan di dunia gitu, nggak cuma Jepang. Itu tuh. Iya. Makanya, gue lupa kita tuh waktu itu ngebahas apa ya di trailer juga sih kalau nggak salah yang apakah ada Parasite yang masuk ke badannya pemimpin dunia ya? Iya. Terus itulah konfliknya gede banget jadinya. PBB segala macam dia. Nah itu jadi sangat mungkin gitu. Itu seru banget sih. Excited banget gue sih berharap ada season 2-nya ya. Cuman gue yang nggak terjawab tuh bagaimana si Parasite ini reproduksi sih, karena belum ya. Belum. Emang kan sempat ada sentilan dia nggak bisa reproduksi kalau nggak salah. Nah jadi gimana itu maksudnya? Apakah kalau nggak salah ya dari si ceweknya atau siapa gitu sempat ada ngomong gitu nggak bisa bereproduksi atau apa gitu. Makanya coba kalau misalkan ada yang tahu, seinget gue juga nggak bisa reproduksi deh atau gimana. Jadi makanya gimana? Ngebelah diri doang dia. Nah makanya gimana nanti entah ngebelah diri atau asal dari mana? Kalau di anime dia cuma membelah diri tapi membagi personalitas tahu, bukan menghasilkan keturunan jatuhnya, tapi jadi person yang berbeda. Kayak si Migi waktu pas lepas dari tangannya si Shinichi itu misalkan dia segini nih, terus dia ngebagi dirinya lagi jadi dua, yang ini segini, yang ini jadi lebih kecil lagi. Tapi itu bisa hidup gitu dua-duanya. Hidup tapi semakin kecil potongannya semakin lemah kekuatannya. Makanya kan yang di rambut itu dipotong itu kan dia partikel terkecil dari si Parasite ini. Jadi dia cuma kayak gerak-gerak doang, nggak punya kekuatan apa-apa gitu. Soalnya ini yang jadi gue penasaran. Maksudnya kalau kita udah tahu dia nggak bisa reproduksi, suatu saat tuh bakal habis. Maksudnya yaudah ini tuh wabah yang terjadi bakal berapa tahun, setelah itu udah hilang gitu, Parasite-nya mati. Cuma mengingat skalanya ini terjadi setidaknya di 2 negara ya, Jepang sama Korea. Berarti kan kita belum ada satu pertanyaan yang belum terjawab, dari mana datangnya mereka? Ya datangnya sih. Apakah dari luar angkasa atau justru dibikin sama orang di bumi?
Nah kalau dibikin sama orang di bumi itu siapa dan buat apa? Tapi kayaknya luar angkasa deh. Udah, kayaknya luar angkasa deh. Tahu sih gua. Buat di ini belum dijelasin ya. Ada satu konsistensi antara anime sama di drakor ini. Setiap parasit tuh pasti ngomong ketika mereka makan otak manusia Oh, itu tujuan. perintahnya adalah makan otaknya. Berarti kan ada yang memerintah. Nah, Iya. siapa yang memerintah? Siapa yang siapa yang ngasih perintah itu belum terjawab. Itu bisa dikembangin sih itu. Iya. Entah gimana. Kalau gua ya, kalau gua pribadi ceritanya akan lebih seru kalau Parasite ini ternyata yang bikin satu negara tertentu. Jadi itu konfliknya bakal- lebih luas ya. Maksudnya nggak muncul banyak pertanyaan gitu dibandingkan dengan Alien. Nah, kalau Udah alien gitu. iya, Udah gitu beres. kalau alien tuh udah. Tapi kalau orang Tapi kalau itu muncul Kalau banget yang bikin pertanyaan. itu, ya kalau yang bikin itu misalkan contoh USA gitu, yang terkenal sebagai negara yang selalu ingin mengontrol Hmm. keadaan di dunia, itu jadi masuk akal tau. Atau Cina gitu. Negara-negara, gue sih berharapnya kalau memang nanti ada sequelnya ya, dijelasin asal usulnya si Parasite ini dari mana, siapa yang bikin, dan gue berharapnya itu berasal dari negara-negara besar kayak USA atau Cina atau Rusia dan semacamnya gitu yang memang mereka punya kontrol terhadap perkembangan atau jalannya zaman ini gitu. Tapi gue kayaknya setuju sih kalau itu menarik soalnya konfliknya luas aja gitu. Dan Konfliknya bakalan lebih luas gitu. Ujung-ujungnya nanti adalah perang antar negara. Jadi bukan. Biasanya kan kalau Parasite ini alien, umat manusia itu nyatunya gampang tau. Iya ya. Mereka punya satu common enemy gitu. Mereka punya musuh yang sama. Tapi kalau misalkan musuhnya ternyata ada di antara manusia juga, itu lebih Bikin bingung. gimana nih gitu. Siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Ya. Itu gak ada. Malah terakhir kayak gue jadi inget strateginya siapa si Parasite si pendeta ini untuk ngambil kepalanya wali kota itu bagus banget tuh. Iya. Itu bagus banget tau. Dia dapat ancaman, dibawa kabur ke dalam. Nah di situ penggal kan. Nah, rencananya itu bagus banget. Keren banget sih menurut gue, keren sih itu. Untuk cuma Rapi banget ya. Rapi banget. Ya rapi tuh. 2 orang kan maksudnya enggak. Jadi istilah itu si polisinya dapat exposure kalau dia tuh yang nyelamatin wali kota kalau berjalan lancar ya. Iya. Dan si parasitnya dapetin kepalanya si wali kota. Iya itu makanya menurut gue keren sih itu. Cuman berdua lagi. Maksudnya enggak dengan tim parasit yang lain gitu. Cuman yang gua aneh sebenarnya perubahan terlalu cepatnya dari sisi si villainnya ini si parasit yang pastornya ini. Maksudnya ya mungkin dia ingin menguasai orang-orang ya dengan mengambil kepala orang gitu. Tapi kok dia berani banget buat ngancurin masanya gitu. Maksudnya ngancurin apa sih namanya? Teman sesama alien gitu. Iya. Itu ada keganjilan sebenarnya sedikit sih. Cuma gimana? Lu lanjut dulu. Enggak, cuman kalau emang dilihat dari sisi Parasite yang logis banget, ya mungkin dia emang fokusnya untuk jadi orang terdepan aja jatuhnya. Bodoh amat gitu, dia nggak mikirin masanya. Mungkin ya. Kalau gua ya ada menanggapin soal itu. Ini kalau kita sambungin sama Parasite yang di anime, itu kan perkembangan pribadi antar Parasite ini tergantung proses belajarnya mereka masing-masing tau. Contohnya Negi yang masuk ke badannya si Shinichi-nya anak sekolah. Jadi kerjaannya Negi adalah baca buku, baca internet, pengetahuannya dia luas. Nah, ini mirip sama Parasite yang masuk ke badannya si pastor itu. Pastor itu lagi nonton berita tentang negara-negara di dunia, tentang ekonomi apa segala macam. Jadi mereka otaknya ngarahnya tuh ke power, ke kekuasaan. Terus lagi contohnya kayak temennya Shinichi yang yang di mulut itu, yang di dagu itu, dia kan kayak orangnya cengeng apa segala macam. Kepribadiannya si Parasite-nya itu malah jadi Parasite yang konyol gitu, yang beda sama Parasite lainnya. Nah itu tuh jadi balik lagi ke inang awalnya. Iya sih, benar juga. Nah makanya kenapa si Parasite-nya si pastor ini build up-nya cepet, ya mungkin karena emang segitu nafsunya dia buat naik dan sampai rela buat ngebantai semua teman-temannya. Dan itu langkah yang logis banget buat mencapai tujuannya dia, karena kalau backgroundnya dia karena itu kan. Iya, karena kalau dibalikin lagi ke Parasite yang di anime, waktu pas si Shinichi mau diserang sama Parasite yang
cowok yang dikenalin sama Parasite gurunya itu yang nyerang sekolah. Shinichi ya. Nah, yang dia nyerang sekolahnya, itu kan si Migi ngomong ke si Shinichi kalau lu mau ribut di sini tempat yang tepat karena lu dikelilingin sama manusia-manusia yang lain, mereka bisa jadi barikade daging. Nah, segitu nggak pedulinya dia. Memang mereka cuma peduli sama kelangsungan hidupnya dia sendiri aja. Jadi wajar kalau misalkan si pastor itu ngebunuh-bunuhin atau ngecepuin teman-temannya, karena tujuannya dia bukan buat Parasite menguasai dunia, tapi dia yang menguasai. Iya. Bener individu banget, individualis banget emang. Bagus sih. Soalnya itu dibikin plot twist. Jadi awalnya gue kira itu jebakan. Awalnya itu gue kira jebakan gitu. Karena dia mau ngejebak polisi itu entah gimana gitu. Tapi ternyata justru terbalik anjir. Itu tuh bagus sih. Tapi itu plot twist yang bagus banget, maksudnya itu bagus. Kita pasti kan berpikir ke situ kan. Iya. Jebakan nih, pasti ke situ. Dan ternyata tokoh utamanya pun juga berpikiran seperti itu. Ternyata kan dia mainnya long game banget kayak. Dia tuh sabar banget. Long game banget beneran. Dengan sisi logisnya banget dari Parasite ini aja dia beneran jalanin sebagai polisi itu dengan baik anjir. Iya anjir beneran banget. Sampai di bis aja mau di shoot coba. Tapi sebenarnya itu agak aneh sih. Sebenarnya dia bisa pura-pura nggak lihat kan kayak gitu. Cuman mungkin itu buat nunjukin ke kita serius apa dia jadi polisi itu sih. Iya, makanya dia sabar banget main ininya gitu. Dan ya itu sih perbedaan yang antara kumpulan parasit di drakor ini sama yang di anime. Yang di anime tuh setidaknya lebih rembuk gitu. Rembuk apa ya? Rembuk tuh lebih akor gitu, lebih mau bertukar pikiran. Setidaknya sampai yang gue tonton ya. Kalau yang di ini kan cenderung si pastor yang ngomong apa yang lain ngikutin gitu. Nggak sadar ternyata mereka jadi korban. Kalau memang nanti ada sequelnya, lu ngarepinnya apa dong? Gua sih sebenarnya sebelum ada ini gue malah pengen ada satu lagi sih Bang. Sebenarnya sebelum ada penggabungan antara crossover Jepang sama Korea ini, gue sebenarnya pengen ada satu negara lagi gitu. Apa tuh? Entah itu dari Amerikanya gitu, entah itu dari Indonesia, kayak nggak mungkin ya, susah ya. Atau negara mana lah gitu. Gue kebayang Amerika sih, maksudnya ada sisi satu aja gitu. Dan itu jadi sumber plot terbesar nanti di season selanjutnya itu. Karena kan yang lo gambarkan tadi, misalkan sebagai contoh Amerika lah yang dia haus kekuasaan banget gitu. Akhirnya dari situ mulai muncul tuh. Nah dari situ baru dipanggil ke dua orang ini, maksudnya manggil Jepang sama Korea ini untuk season selanjutnya. Jadi panjang banget sih sebenarnya, cuman itu seru. Setuju sih gue. Itu seru sih. Jadi kita bisa lihat sisi penggarapan yang berbeda gitu dari Jepang yang gayanya kayak gimana, Korea yang gayanya gimana. Nah nanti USA itu gayanya kayak gimana, beda lagi gitu. Kayak versi apa? Maksudnya dengan penggarapan ala-ala gaya-gaya US yang Avenger mungkin apa gitu ya, superhero. Tapi tetap Parasite gitu. Akhirnya nanti digabungin tuh tiga budaya itu, seru banget sih. Setuju sih. Jadi kalau misalkan ada satu negara lagi yang terlibat, itu benar-benar menegaskan kalau skalanya ini global. Jadi nggak cuma antara dua negara doang gitu, tapi emang skalanya ini global dan segitu gawatnya. Karena kan selain rambut yang digunting nggak ada bedanya lagi ya. Itu nih. Dan jadi kita bisa lihat karakter lain lebih deep lagi Bal. Nggak cuma nanti tiba-tiba nongol di season itu gitu. Iya. Kayak maksudnya kan kita berharap di season next nanti ada Shinichi yang kita tahu backstory-nya dari anime misalkan. Terus kita tahu si Heidi ini backstory-nya dari drakor. Dan kita nanti bisa tahu lagi yang karakter ketiga misalkan backstory-nya dari mana gitu. Jadi kayak dalam banget gitu. Itu seru. Nah, paling gitu doang sih sebenarnya. Soalnya sisanya ya konflik pasti kita berharap lebih gede sih. Nggak mungkin di satu negara doang. Cuman prosesnya mungkin kayaknya gue bakal happy kalau ada tiba-tiba versi USA gitu, versi apa. Kocak sih. Tapi kayaknya emang itu bridging yang bagus sebelum ke perang utamanya antara manusia sama Parasite. Emang itu kayaknya diperlukan sih tau. Jadi kayak kita bisa lihat kebesarannya itu loh dari sisi villainnya gitu. Diliatin gede banget gitu. Dan istilahnya kalau benar kayak gitu, misalkan contoh ternyata presiden Amerika sendiri adalah Parasite. Iya, itu kan langsung wah anjir gede banget ya musuhnya. Wah mbak presiden ya gitu lah. Keren sih. Terus gue juga kayaknya itu yang bagus banget. Pak ada yang denger ide ini? Kayaknya
Mungkin mereka nggak tahu lah, soalnya belum ada berita ada season 2 juga kan dari ini. Ya semoga aja ada lah, kalau nggak kayak gitu juga ya ada lah. Gue pengen sih, berharap kayak Gyeongseong aja gue pengen ada season 2 nya gitu, apalagi ini gitu. Emang udah di Iya, langsung kan. Nah kalau ini tuh nggak ada berita aja. Gue curiga mereka tuh kayak ini tuh nggak, kayak ngeraba-raba dulu. Ini kan Jepang nih, tapi kita produk drakor berhasil nggak ya gitu. Iya. Ternyata berhasil, mungkin digarap lanjutnya. Tapi ya agak lambat jadinya. Beda sama apa sih namanya yang sayap itu siapa? Sweet Home. Ya Sweet Home beda kan. Sweet Home kan juga langsung di announce kan, Iya. season 2-3 gitu. Malah langsung 2-3, buset dah. Oke. Semoga ada sequelnya. Mantap, ini rekomen banget sih, apalagi pecinta anim dan yang pencinta drakor. Wah, nonton ini gabung cus. Kayak gak nyesel deh nonton Parasite the Dragon. Oke, itu dulu dari kita. Nanti kita bakalan balik lagi buat bahas film-film lainnya, masih seputar anime atau live action atau drakor. Jadi ya jangan lupa buat like, subscribe, komen. Kita diskusi santai di kolom komentar, karena kita senang buat ngobrol-ngobrol. Kita happy. Kita sih santai-santai aja lah ngebahasnya, tipis-tipis aja. Thank you guys. Thank you.